Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa syafi'na wa ulama'i wa syahidin. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, rahmat, hidayah, inayah kepada kita semuanya, sehingga pada hari ini kita bisa berjumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat, tiada halangan suatu apapun. Salawat dan salam senantiasa kita tujukan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa kita nantikan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin Allah. Sahabat senasib seperjuangan yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menghadapi cuaca yang sangat panas hari ini, semoga kita semuanya bisa menjaga diri senantiasa dalam lindungan Allah, dan semoga dengan kondisi yang sangat menekan kita, dengan aturan-aturan pemerintahan yang semakin rumit, aturan-aturan dari majikan yang semakin menekan kita juga, dengan jam kerja yang semakin tinggi, jam kerja yang semakin membuat kita kesusahan untuk mengadaptasikannya ya. Namun kita jangan patah semangat, kita harus tetap giat untuk bekerja dan bertanggung jawab dalam segala kondisi. Sahabat-sahabat buruh migran Indonesia yang ada di Hong Kong, yang senantiasa kami sayangi karena Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita kesusahan dalam mengelola keuangan ya. Gaji kita satu hari kita gajian, besok sudah nggak pegang gaji lagi. Ada sedikit tip yang perlu saya sampaikan kepada sahabat semuanya, sahabat seperjuangan. Kita kesusahan bagaimana kita mengelola keuangan kita. Kita harus punya target dalam satu bulan itu berapa uang yang harus kita sisihkan untuk tabungan kita untuk masa depan. Jadi kita harus punya target ya. Kita paksakan untuk mengelola keuangan kita sebaik mungkin. Kita sisihkan gaji kita setengah dari gaji satu bulan kita. Ibaratnya kita sisihkan 2000, masih ada sisa 2000. Jadi dalam 2000 itu kita mengelola untuk keluarga kita yang ada di Indonesia, kita kirimkan berapa. Jangan memberikan yang terlalu banyak, karena apa? Semakin kita memberikan uang terlalu banyak, kadang kita sulit untuk mengelola keuangan. Karena apa? Semakin banyak uang yang kita hasilkan, kebutuhan itu juga akan semakin banyak pula. Jadi kita harus membeli sesuatu hal yang seperlunya saja, sesuatu hal yang sekiranya kita pakai untuk keseharian kita. Sesuatu hal yang tidak penting tidak usah dibeli, atau tidak usah terlalu banyak kita mengejar untuk memiliki ini itu, kalau tidak dipakai untuk menghasilkan sesuatu hal yang menunjang untuk pendidikan anak, ataupun yang menunjang untuk kehidupan ekonomi kita di Indonesia nanti. Jadi kita harus pandai-pandai mengelola keuangan. Dan untuk yang 2000 kita anggap hilang saja. Yang sudah kita sisakan itu sudah masuk tabungan, kita anggap hilang saja. Kemudian untuk kita yang di Hong Kong, untuk kita, karena uang sudah sebagian dikirim ke keluarga, untuk kita yang di Hong Kong, kita pun harus lebih hati-hati bagaimana mengelola keuangan itu sendiri. Kalau kita libur, kita pun membeli sesuatu barang yang seperlunya saja. Kadang kita jalan-jalan shopping ke mall, melihat sesuatu yang indah, membuat kita itu terlena ya. Kita harus membeli baju yang mahal. Sebelum kita membeli baju yang mahal, kita harus berpikir dulu, baju mahal itu untuk apa? Hanya untuk gaya, hanya sementara. Apakah kita di saat kita membutuhkan uang, baju itu bisa dibeli? Tidak penting. Kalau bisa, kalau kita shopping atau apa, beli emas. Emas kalau di saat kita sudah kepepet,
kita bisa menjualnya untuk keperluan yang sangat mendesak. Jadi kita bisa membeli emas di Hong Kong itu dengan gram 9-nya 4 kali ya. Jadi hampir emas murni itu bagus sekali. Andai kata kita punya uang, andai 1 bulan sisa 500, kita tabung di toko emas bisa. Jadi dalam waktu 6 bulan atau 1 tahun, kita bisa mengambil uang kita. Target kita memiliki necklace ya, kalung, harganya 3.000, kita ambil waktu 6 bulan. Jadi 1 bulan kita bisa menabung 500 sampai 600 dalam jangka waktu, atau kita bisa mengasih double ya, 1.000 atau berapa, yang bisa sampai 6 bulan itu bisa mentarget 3.000 Hong Kong dolar. Di saat uang sudah 3.000, kita bisa mengambil emas itu dengan perlahan tanpa terasa. Kita bisa menabung emas, dan di saat kita kepepet, kita bisa menjual emas itu untuk kebutuhan sehari-hari kita. Jadi kita harus pandai-pandai mengatur keuangan itu untuk sesuatu hal yang positif saja. Kalau tidak penting, baju ataupun perhiasan yang lainnya yang tidak penting tidak usah dibeli. Semoga kita menjadi BMI yang sukses. Semoga kita menjadi BMI yang sukses di rantau, sukses di negeri sendiri. Terima kasih atas semuanya, atas waktu yang sudah menyimak. Kiranya sampai di sini. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.